Kristus, Engkau tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu boleh beracara bagi kami, firman-Mu boleh menjawab kebutuhan kami, firman boleh membangkitkan semangat kami, firman boleh memberikan kelegaan, dan firman boleh memberikan pengertian-pengertian baru yang boleh memberikan kekuatan bagi kami menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Orang percaya aminnya. Lupakan itu beratnya pekerjaan dulu. Lupakan masalah. Sekarang kita memperhadapkan diri di hadapan Tuhan dengan sukacita. Mari kita baca bagian firman Tuhan pada hari ini, terambil dalam Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. Ibrani. Udah tahu? Sebelum Kejadian. Nah, itu hanya 2 round saja. Dalam Alkitab saya halaman 262. Kalau lihat dari belakang gitu ya, bukan dari depan. Mari kita baca sama-sama Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Saya baca sendiri dan mari kita simak kalimat ini baik-baik. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi siapa? Keturunan Abraham yang Dia kasihani. Siapa itu keturunan Abraham? Saudara dan saya. Siapa itu keturunan Abraham? Yaitu orang-orang yang mewarisi iman daripada Abraham. Sudah berturut-turut kita merenungkan kitab Ibrani ini. Saya menjelaskan bagaimana firman itu berbicara bagi kita melalui Allah, berbicara melalui anaknya. Kemudian saya sudah menjelaskan kenapa Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan pada saat itu kita pusing, betul? Karena kalau dia seketika lebih rendah, berarti kealahannya ditinggalkan. Tapi saya katakan tidak, dan saya sudah menjelaskan itu tuntas. Berbahagia bagi yang datang, dan berbahagia juga bagi yang tidak datang, begitu ya. Dan hari ini tema besar yang akan kita renungkan adalah manusia dikasihani, tapi malaikat tidak. Manusia dikasihani, tapi malaikat tidak. Atau dalam bagian yang lain adalah manusia diselamatkan, tapi malaikat tidak. Karena teks ini dikatakan sesungguhnya bukan malaikat yang Ia kasihani. Ia di situ adalah Allah itu sendiri. Tetapi dikatakan bahwa keturunan Abrahamlah yang dikasihani oleh Tuhan. Istilah kasihani di sini tidak hanya berbicara Tuhan mengasihi, Tuhan memelihara, tetapi istilah kasihani di sini berkaitan dengan konteks keselamatan, di mana dikatakan bahwa hanya keturunan Abraham yang diselamatkan oleh Allah, bukan malaikat. Malaikat di sini bukan berbicara tentang keseluruhan, tapi berbicara tentang malaikat yang jatuh. Dan malaikat yang jatuh itu namanya siapa? Bro, Lucifer. Lucy yang ada fairnya, gitu ya. Jadi jangan sampai ada fair-fairnya. Kalau yang ada fair-fairnya di luar, berarti itu dari kau tahu. Nah, kalau kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 12, di situ dia tidak langsung, dalam terjemahan bahasa Indonesia, dia tidak langsung menjelaskan tentang nama malaikat yang jatuh. Namun dalam terjemahan King James Version, dia menunjukkan langsung nama daripada malaikat yang jatuh. Maka dikatakan, how you are fallen from the heaven, O Lucifer, son of the morning. Sehingga di situ dia menjelaskan bahwa malaikat yang jatuh itu adalah
siapa? Lucifer. Nah, konteks Lucifer inilah yang dijelaskan bahwa dia tidak dikasihani oleh Tuhan. Dia tidak diselamatkan oleh Tuhan. Tapi yang diselamatkan oleh Tuhan adalah orang percaya dalam konteks manusia. Nah, pertanyaan yang muncul, kenapa malaikat yang jatuh tidak diselamatkan, tetapi manusia yang jatuh ke dalam dosa diselamatkan oleh Tuhan? Betul? Itu pertanyaan yang akan muncul. Kenapa malaikat yang jatuh dia tidak diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus, tetapi manusia yang jatuh di Taman Eden itu yang diselamatkan oleh Tuhan? Kenapa malaikat yang jatuh tidak dikasihani oleh Tuhan, tapi manusia yang jatuh itu dikasihani oleh Tuhan? Saudara pernah mendapatkan jawaban? Hari ini, mari kita merenungkan bagian ini. Hal yang pertama, mari kita membaca dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Alasan kenapa manusia diselamatkan oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Alasan yang pertama, kenapa bukan malaikat yang diselamatkan, bukan malaikat yang dikasihani, tapi manusia dikasihani, manusia diselamatkan? Oleh karena prinsip yang pertama adalah manusia berharga apa? Berharga di mata Tuhan. Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu tidak pernah mencatat satu titik pun dikatakan bahwa malaikat berharga di mata Tuhan. Hanya Alkitab menjelaskan berulang-ulang kali, dikatakan bahwa engkau berharga di mataku, manusia berharga di mataku, engkau adalah biji mataku, engkau adalah pribadi yang saya sangat kasihi, engkau adalah pribadi yang saya sangat sayangi. Itu yang seringkali Alkitab mengajarkan tentang bagaimana manusia di hadapan Tuhan, bagaimana manusia berada di hadirat Tuhan. Maka Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Nah, istilah berharga di sini kadang-kadang membuat manusia menjadi sombong. Tapi saya percaya semua yang duduk di sini tidak sombong. Amin. 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 Nah, kita bilang amin itu saya curiga. Pasti harus konseling lagi, gitu ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Istilah berharga di sini, kadang kita merasa bahwa saya yang membuat diri saya berharga, maka Tuhan memilih saya. Saya yang membuat diri saya berharga, maka Tuhan menyelamatkan saya. Saya katakan tidak. Yang membuat kita berharga dan Tuhan menyelamatkan kita, bukan kita. Tapi yang membuat kita berharga oleh karena Tuhan yang membuat kita berharga. Saya ulangi kalimat ini. Yang membuat kita berharga bukan kita, tapi Tuhan yang membuat kita berharga. Maka kalau kita kembali kepada Yesaya pasal yang ke-43, di situ dikatakan bahwa kita berharga di matanya. Ada dua alasan yang ditekankan dalam Yesaya 43. Yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, tetapi sekarang